Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 11. Ketemu lagi dengan saya dengan materi sejarah Indonesia. Oke, kita langsung saja ya materi ke sejarah Indonesia. Oke. Materi kita hari ini adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ya kita sebut saja, kita bacakan tentang standar kompetensi kita untuk hari ini dan kompetensi dasar kita. Ya. Bisa Anda baca sendiri. Oke, next. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya, ini muncul karena terjadi konflik antara Indonesia dan Belanda. Kemudian perjuangan rakyat untuk pemerintah ya, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian pengaruh konflik Indonesia dan Belanda menghadapi keberadaan NKRI ini. Aktivitas diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan dan berakhirnya konflik antara Indonesia dan Belanda. Oke, ini ada beberapa animasi ya. Terjadi konflik Indonesia-Belanda pasca kemerdekaan. Oke. Pertama, kedatangan sekutu dan NICA di Indonesia. Yang kedua, awal aksi kekerasan dan semangat anti kolonialisme. Ini ada beberapa di sini ya, pertempuran Heriok di Surabaya, pertempuran di Bojong Kokosan di Jawa Barat ini. Kemudian pertempuran Medan Area di Medan, Sumatera Utara, kemudian pertempuran Ambarawa di Jawa Tengah. Kemudian beberapa pertempuran Merah Putih di sekitar Manado sekarang ya. Kemudian ada juga peristiwa tentang Bandung Lautan Api. Ada beberapa peristiwa. Kita bahas satu persatu. Penyebab konflik Indonesia-Belanda, Sekutu dan NICA melakukan teror dan provokasi terus-menerus hingga para pejuang itu keluar dari sarangnya untuk menahan supaya Sekutu dan NICA tidak lagi berkuasa di Indonesia. Belanda ternyata ada indikasi untuk berkuasa kembali lagi di Indonesia. Kemudian ada juga semangat anti kolonialisme di Indonesia, rakyat ini memang harus merdeka, kan sudah merdeka, ngapain dijajah kembali gitu. Kedatangan Sekutu dan NICA. Setelah mengalahkan Jepang, ada 7 perwira Sekutu yang tiba di Indonesia tanggal 8 September 1945. Rombongan tentara Sekutu mendarat di Tanjung Priok, Jakarta, dan juga rombongan ini ternyata diboncengi NICA Belanda yang dipimpin oleh Van der Plas. Kemudian pasukan Sekutu ya, mengurus Indonesia, ini adalah AFNEI, tiba di Jakarta tanggal 29 September 1945. Next. Tugas AFNEI bisa Anda baca di buku modul ya atau LKS Anda. Ini saya rangkum saja di sini. Yang pertama, menerima penyerahan kekuasaan di Indonesia. Yang kedua, membebaskan para tawanan perang internal Sekutu. Jadi orang-orang Belanda itu yang ditawan oleh Jepang dibebas kembali. Kemudian melucuti itu ya merampas senjata yang dimiliki Jepang ya, dimiliki kembali oleh orang-orang Sekutu Inggris, Amerika ya. Kemudian orang Jepang ini dipulangkan kembali ke negerinya. Kemudian memulihkan keamanan dan ketertiban di wilayah Indonesia ini. Kemudian menangkap dan mengadili penjahat perang. Pasti penjahat perang ya dari Jepang sendiri. Pertempuran melawan Sekutu dan NICA. Pertama, pertempuran heroik di Surabaya, ini terkenal sekali. Tentara Sekutu Brigade 49 datang ke Surabaya, dipimpin oleh AWS Malabi. Sekutu menyerang penjara di Kalisosok, ya, membebaskan tawanan Belanda, menduduki Tanjung Perak, kantor pos besar dan Bank Internio di wilayah Surabaya ini. Tanggal 28 Oktober 45, rakyat menyerang semua pos Sekutu di berbagai sektor. Justru malah kejadian luar biasa, Brigjen Malabi tewas karena ada indikasi dia diserang oleh para pejuang dari Surabaya, tapi ada juga karena kesalahpahaman dari pengawalnya sendiri, sehingga beliau tewas. Oke, next. Ini ada foto ya, Brigjen Malabi bersama Gubernur Suryo, gubernur di kota Surabaya ini. Next. Nah, ini ada foto dari Bung Tomo yang membakar semangat arek-arek Surabaya untuk melawan dominasi serangan dari Sekutu Inggris dan Amerika ini.
Majen Mansberg menulis surat kepada Gubernur Suryo bahwa gubernur tidak dapat mengatasi perampok. Indikasi mereka menyebut perampok, tapi oleh pejuang, ya itu bukan perampok ya. Akhirnya gubernur membantah tuduhan sekutu ini. Kemudian sekutu memberi ultimatum. Nah, semua pimpinan dan rakyat harus meletakkan senjata, maksudnya menyerah gitu ya, sampai pukul 6 pagi, tanggal 10 November 45. Kalau tidak, akan dibombardir dari darat, udara, dan laut. Sehingga terjadi peristiwa serangan besar-besaran yang dilakukan oleh sekutu di kota Surabaya ini. Next. Ternyata rakyat tidak menghiraukan ultimatum tersebut. Rakyat Surabaya siap perang sehingga terjadi perang yang besar-besaran di sini. Bung Tomo membakar semangat rakyat melalui radio miliknya di Jalan Mawar nomor 4. Pertempuran pecah tanggal 10 November 45 sehingga setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan secara nasional ya. Oke. Next. Pertempuran di Bojong Kokosan. Pelanggaran sekutu terhadap kesepakatan bahwa pengiriman perbekalan sekutu di daerah harus melibatkan TKR. Jadi sekutu itu didampingi TKR. Ternyata dari pihak sekutu ya sekutu tidak ingin didampingi oleh TKR ya. Sehingga muncul kecurigaan. Dalam konvoi pasukan sekutu dari Jakarta ke Sukabumi dihadang oleh para pejuang di Bojong Kokosan. Maka terjadi pertempuran dipimpin Mayor Yahya Bahram. Banyak korban para pejuang dan pejuang dari Indonesia dan dari pihak sekutu. Oke, next. Pertempuran Medan Area. Berawal dari kedatangan sekutu yang diboncengin Nika dan membebaskan tanaman Belanda ini yang dulu pernah ditawan oleh Jepang. Kemudian ada peristiwa tentara Belanda di sebuah hotel. Beliau orang-orang ini berseteru dengan orang-orang pejuang lokal ya, sehingga terjadi salah paham. Orang-orang Belanda marah-marah mengambil baret yang ada warna bendera merah putih, kemudian dibanting ke bawah dan diinjak-injak. Hal ini terjadi yang sangat cepat sehingga banyak sekali yang tidak menerima kejadian itu oleh pihak pejuang-pejuang RI di Medan. Kemudian pihak TKR yang dipimpin Ahmad Tahir bersama Laskar Rakyat melawan sekutu di berbagai tempat. Oke, next. Karena kewalahan, sekutu membuat papan batas kota dengan nama Fixed Boundaries Medan Area, batas wilayah di kota Medan. Maksudnya wilayah di luar itu milik Republik Indonesia, kalau wilayah di dalam itu miliknya sekutu Inggris gitu. Maksudnya begitu. Tanggal 10 Desember 45, sekutu dan Nika melancarkan serangan besar-besaran dan menguasai kota Medan. 10 Agustus 46, TKR bersama Laskar Rakyat bergabung dalam satu komando resimen Laskar Rakyat Medan Area yang akhirnya dapat mematahkan kekuatan sekutu dan Nika. Luar biasa ya. Kemudian selanjutnya pertempuran di kota Ambarawa, Jawa Tengah. Ini terjadi karena kedatangan sekutu di Semarang dipimpin Brigjen Battle tanggal 20 Oktober 45 menuju ke Magelang. Ini diikuti oleh Nika. Ini diketahui oleh para pejuang di daerah Ambarawa ini. Kedatangan bantuan dari TK dari Banyumas, Salatiga, Surakarta, maka terjadi pertempuran di Ambarawa. Ya ada berita sedih ya karena Kolonel Isdiman sendiri tewas di sini. Kemudian karena pimpinan tewas, akhirnya diganti oleh Pak Sudirman, sehingga pada saat pimpinan Pak Sudirman sekutu bisa ditahan dan akhirnya dikembalikan ke wilayah utara di wilayah Semarang gitu. Nah ini kemenangan ini setiap tanggal 15 Desember ya diperingati sebagai Hari Infanteri oleh pihak TNI sampai sekarang ini. Oke, ini monumen Ambarawa. Anda bisa berkunjung di kota Ambarawa kalau bisa melihat ini. Oke. Next, peristiwa Merah Putih di kota Manado. Ini bermula kedatangan sekutu Australia ya, diboncengi Nika di kota Manado yang melarang rakyat mengibarkan merah putih, bendera Indonesia. Sekutu kemudian menyerahkan kekuasaan pada Nika. Luar biasa, kok kenapa bisa begitu? Harusnya kan diserahkan kepada pemerintahan lokal, orang Manado sendiri, orang Indonesia, tapi kok ke pihak Belanda. Kemudian pihak Nika
Nika Belanda menangkap para pemimpin rakyat Manado. Para pemuda Manado ini merespon dengan membuat organisasi pejuang Barisan Pemuda Nasional Indonesia. Bekas Kenil yang memang asli ada lokal dari Indonesia yang pro republik bersama pejuang sepakat merebut kekuasaan dari Nika Belanda. Nah, pertemuan besar-besaran terjadi di sana. Nah, ini para pejuang bentuk pemerintahan RI di wilayah Sulawesi Utara dengan Lapian sebagai residen dan dibentuk TRI dengan komandannya Tulu. Oke, terakhir tentang peristiwa Bandung Lautan Api. Ini berawal dari ultimatum Sekutu, ada pemuda menyerahkan senjata yang diperoleh dari tentara Jepang di samping tuntutan Sekutu agar Bandung bagian utara dikosongkan pihak RI paling lambat 25 November 45. Rakyat tidak menggubris ultimatum. Kemudian ultimatum kedua, Sekutu menuntut agar kota dikosongkan militer paling lambat 24 Maret 46. Nah, seluruh kota Bandungnya harus dikosongkan dari para pejuang. Nah, sehari sebelumnya juga datang perintah dari Jakarta, namun TRI di Yogyakarta agar kota Bandung tidak dikosongkan. Nah, ada dua perintah ini. Justru yang dipatuhi dari perintah TRI di Yogyakarta. Dengan berat hati TRI, rakyat mematuhi perintah dari Jakarta. Ada sebagian dari Jakarta menekankan supaya tidak ada pertempuran. Justru malah terjadi pertempuran yang luar biasa. Pada saat mereka meninggalkan kota Bandung, para pejuang juga membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan, sehingga muncul istilah Bandung Lautan Api ini. Ini beberapa foto pada saat Bandung dibakar oleh para pejuang Indonesia sendiri ya saat itu. Kemudian ada beberapa dukungan proklamasi di berbagai daerah. Ini mungkin ada hubungan dengan materi video kemarin yang saya buat. Ini tempat perundingan Linggarjati, penyerahan Jepang pada Sekutu ini. Dan ini ada foto tentang insiden bendera merah putih di Hotel Yamato. Bendera merah putih biru diturunkan, diambil yang warna biru saja, kemudian dinaikkan kembali warna merah dan putih. Ini figur dari Bung Tomo. Terus ini ada beberapa foto pejuang. Kalau yang dikenal di bagian kiri bawah ya, pojok itu adalah Kolonel Samriati, seorang pemuda yang memimpin peperangan di Sulawesi dan juga di daerah Maluku. Oke, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.